Menjadi orang nomor satu di Banten, Gubernur Andra Soni langsung dihadapkan dengan berbagai permasalahan klise, diantaranya pendidikan dan pangan. Pertengahan Agustus ini, atap ruang kelas 5 dan 6 di Sekolah Dasar Negeri Kedung Dalam 2 di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten ini ambruk pada Rabu pagi. Dalam insiden ini sebanyak 11 murid terluka, 2 diantaranya mengalami luka di bagian kepala hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asih, Sangiang. Kepala SDN Kedung Dalam 2 Rusdi mengungkapkan peristiwa ambruknya atap 2 ruang kelas ini terjadi pada saat waktu kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Ketika itu semua murid sedang mengikuti perlombaan menggambar untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Namun saat 11 murid masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil warna untuk lomba menggambar, atap ruang kelas tiba-tiba ambruk hingga menimpa mereka. 11 murid yang terluka kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Sedangkan 2 murid dirujuk ke rumah sakit karena alami luka serius di kepala. Di tengah harapan petani untuk mendapatkan hasil panen melimpah, serangan hama tikus yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir telah merusak belasan petak sawah di Tambak Baya, Cibadak, Lebak, Banten. Kondisi ini menyebabkan para petani yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian khawatir. Tikus-tikus tersebut tidak hanya merusak bulir padi yang sudah siap panen, namun juga memutus batang padi sehingga tanaman mati dalam waktu singkat. Area hijau yang sebelumnya rindang berubah menjadi lahan gersang dan berlubang-lubang menandakan aktivitas hama yang tinggi. Para petani pun mengalami kerugian cukup tinggi. Untuk satu petak sawah kerugian bisa mencapai jutaan rupiah lantaran biaya produksi mulai dari pupuk, benih hingga tenaga kerja tidak tertutupi akibat hasil panen turun. Atau di mana hasil tikus banyak seberapa orang yang kekumen, yang mawati turun drastis. Itu banyak kena itu hama apa? tikus banyak nggak bisa digigit dari batangnya. Berbagai upaya penanggulangan sudah dilakukan mulai dari pemasangan perangkap, penggunaan racun hingga membakar lahan di tengah malam untuk mengusir hama, namun hasilnya belum signifikan. Para petani berharap mendapat dukungan dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini secara kolektif. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Inside Politics with Diana Valencia. Pilkada 2024 memang banyak plot twistnya. Salah satunya pesta politik di Provinsi Banten yang ternyata dimenangkan oleh pasangan Andra Soni Dimyati Natakusumah. Namanya juga pernah diumbang politikus senior PDI Perjuangan Bambang Pacul sebagai Korea yang melenting. Nah, hampir 6 bulan memimpin Banten, kita akan tanyakan rencana dan visinya ke depan. Oleh karena itu, saya undang langsung ke Studio 2 CNN Indonesia, Gubernur Banten, Andra Soni. Selamat malam, Bang Andra. Waduh, datang ke Tendean, Jakarta Selatan, jauh-jauh dari Banten. Habis rapat paripurna ya, Bang ya? Ya. Sehat, Bang. Silakan, Bang. Duduk di zona panasnya Inside Politics. Nah, oke. Selamat malam, Bang Soni. Sehat? Malam. Sehat tentunya ya, bisa datang ke sini soalnya. Bang Soni, ini saya Andra, mau saya biasa dipanggil Andra. Bang Andra, oke baiklah. Pak Gubernur mungkin ya, saya ngomongin juga ya, biar langsung begitu ya dengan posisi begitu ya. Bang Andra, ini saya mau langsung bertanya soal data yang baru saja dirilis oleh BPS begitu ya. Di 2025 ini bahwa BPS menyebutkan Banten ini masuk jadi peringkat ke-8, jadi provinsi yang angka kemiskinannya begitu ya dari semua provinsi di Indonesia. Saya mau minta Anda komentar dulu soal itu. Ya pertama tentu ini bukan berita yang baik ya bagi kami, tapi ini merupakan kenyataan yang kami harus hadapi. Dan Provinsi Banten dengan 12,4 juta warganya memang memerlukan perhatian khusus, penanganan khusus, dan fokus kepada penyelesaian permasalahan. Ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan, dan ini juga sesuai dengan trisula pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kemiskinan, dan terakhir adalah
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah 3 hal ini menjadi fokus kita juga. Oke. Nah ini sebenarnya kondisi realnya tuh sebenarnya seperti apa, Bang Andra? Tentu kan Anda selama 6 bulan ini Anda terus berkeliling begitu ya. Yeah. Karena kalau saya sebenarnya warga Tangerang, Bang Andra, Yeah. itu saya melihat betapa bedanya ketika bermain ke Kota Serang dan juga Kota Tangerang Selatan begitu. Kita tahu Kota Tangerang Selatan ada Gading Serpong, ada BSD, daerahnya bisa dikatakan daerah mewah. Tapi kalau misalnya kita geser sedikit, mungkin ke Serang atau ke Lebak itu berbeda sekali. Bagaimana sebenarnya Anda bisa memastikan bahwa mungkin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ini kemiskinan itu bisa merata begitu? Saya koreksi, pemerataan pembangunan itu bisa merata sehingga kemiskinan bisa ditekan. Ya, itu isu yang menjadi poin kita. Atensi, betul. Atensi kita selama ini, dan dalam masa kampanye juga saya menyampaikan bahwa fokus saya ke depan adalah bagaimana disparitas pembangunan itu bisa semakin menipis. Selama ini orang melihat Banten itu parsial. Hanya melihat Tangerang Raya. Tangerang Raya merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Yang tadinya Kabupaten Tangerang, kemudian ada kota administratif Kota Tangerang, dan kemudian menjadi daerah otonom Kota Tangerang. Kemudian tahun 2009 Tangerang Selatan berdiri, di mana di situ dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, kemudian sekarang menjadi 7 kecamatan. Dan orang lupa kalau bahwa Lebak, Pandeglang juga merupakan bagian dari Provinsi Banten. Yang selama ini Lebak dengan Pandeglang isunya adalah infrastruktur. Ya, dengan infrastruktur yang jauh tertinggal dengan Tangerang Raya atau wilayah utara, sehingga pembangunan di sana, investasi di sana juga tidak maksimal. Luas Provinsi Banten secara keseluruhan itu kurang lebih sekitar 9.000 km persegi. Dan 2/3-nya itu ada di Lebak dan Pandeglang. Dan kemudian topografi wilayahnya juga sangat ekstrim ya. Tapi potensinya juga ada. Nah, alhamdulillah maka saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang sebagai pembuka akses dalam rangka pertumbuhan wilayah ekonomi baru. Dan kami sedang berusaha bagaimana untuk memperbaiki infrastruktur di luar tol yang menjadi kewenangan kami. Sehingga kolaborasi antara bupati, gubernur itu kami tingkatkan. Sehingga beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan bupati kami lakukan intervensi. Salah satu adalah terkait dengan pembangunan jalan desa. Ya, kami punya program namanya Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ya, akronim dari Bang Andra itu adalah Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ini sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo, yaitu membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi. Dan ini sedang berjalan. Sedang berjalan walaupun kita tahu kemampuan fiskal kita juga tidak mungkin bisa menyelesaikan itu dalam waktu cepat. Tapi paling tidak kita sudah memulai bahwa membangun dari desa itu sebuah keharusan. Karena potensi kita yang berbatasan langsung dengan Jakarta hari ini yang punya sawah, salah satunya adalah Banten. Sejauh ini ketika Anda berkeliling, apa Bang tantangannya? Mungkin yang didengarkan dari Bupati, Wali Kota, apa tantangannya membangun dari desa itu? Ya, pertama adalah kemampuan fiskal. Kemampuan fiskal dari daerah-daerah Kabupaten Lebak, Pandeglang contohnya, itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Ya. Saya pikir Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan adalah salah satu prototipe daerah pemekaran yang bisa disebut berhasil. Karena memang siap untuk dimekarkan. Nah, kendalanya fiskal. Saya ambil contoh, pendapatan asli daerah Lebak dan Pandeglang kurang dari 500 miliar. Kurang dari 500 miliar. Membangunnya sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Ya, berupa DAK dan DAU. Dan ini yang perlu keterlibatan provinsi untuk bagaimana bisa mempertipis jarak ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Banten. Nah, kendala utama ya infrastruktur. Jadi jalan untuk menuju akses pendidikan masih buruk. Jalan menuju akses kesehatan masih perlu dibantu. Apakah kabupaten atau bupati tidak melakukan apa-apa? Melakukan. Tapi karena luas dan wilayahnya besar dan kemampuan fiskal yang sangat terbatas, tentu
harus ada supporting lain. Oke, ini menarik Bang, ketika Anda menyebutkan soal kemampuan fiskal begitu ya, ini yang lagi ramai-ramai sebenarnya di level kabupaten dan juga kota, ini adalah soal pajak daerah sebenarnya. Banyak bupati dan juga wali kota ini memutuskan untuk penaikan pajak begitu ya, karena dari pusat pun sendiri meminta daerah lebih kreatif untuk memperbesar begitu ya pendapatan asli daerah begitu. Apa tanggapan Anda? Menurut Anda apakah sejauh ini daerah-daerah di bawah Anda ini memang kurang kreatif, kurang mengeksplor atau apa yang jadi titik tengahnya? Saya pikir kolaborasi ya. Kalau bicara tentang saya sebut mereka tidak kreatif, ya saya salah karena saya baru memulai 6 bulan. Ya, dan kami sama-sama bupati, wali kota, gubernurnya baru. Yang saat ini kami lakukan adalah kami bersama-sama. Contoh Lebak, semangat Bupati Lebak sekarang luar biasa. Ya, luar biasa bagaimana bisa untuk membangun wilayahnya dan kolaborasinya dengan kami juga luar biasa. Sehingga pekerjaan yang tadinya dilakukan sendirian sekarang bisa bareng-bareng. Ditambah lagi kami juga mengajukan kepada pemerintah pusat dalam rangka bagaimana Banten bisa menjadi agregat keberhasilan pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah Banten. Karena Banten sangat dekat dengan Jakarta. Sehingga itu merupakan potret Indonesia secara. Dan bicara tentang kreatif ya saat ini dengan akan dibukanya akses jalan tol, kami sudah berdiskusi bagaimana pintu-pintu tol tersebut bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru. Yang tadi kendala fiskal itu bisa bersama-sama dengan provinsi. Dan kemudian kita juga aktif mempromosikan kawasan-kawasan industri karena kami meyakini bahwa Tangerang bisa maju karena industrinya maju. Lebak, Pandeglang juga insya Allah akan maju bila mana industrinya juga maju. Namun industrinya bisa menyesuaikan potensi daerah. Industri yang potensi daerah yang ada di Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang salah satunya adalah wisata, agro. Dan ini yang akan kita kolaborasikan untuk bisa lebih maksimal. Jadi menurut Anda salah satu hal yang harus dimulai terlebih dahulu begitu dari segi infrastruktur begitu Betul. ya? Tapi kalau kita bicara juga soal asa cita Presiden Prabowo begitu yang juga mungkin tentu Anda turunkan karena Anda merupakan salah satu kadernya begitu ya. Ini adalah sekolah rakyat di kawasan Banten sendiri sudah ada 2 ya Bang, koreksi kalau saya salah. Sebenarnya sejauh mana nanti sekolah rakyat akan dipetakan dibangun begitu? Utamanya mungkin di daerah-daerah untuk yang tingkat kemiskinannya ekstrim begitu di Provinsi Banten. Saya sebenarnya sekarang terinspirasi ya, kami Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, bupati-bupati yang ada di Provinsi Banten tuh terinspirasi dengan konsep sekolah rakyat. Di mana saya menganggap bahwa ini, kita semua menganggap ya, bukan saya, bersepakat bahwa ini adalah miniatur solusi atau miniatur penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang kemudian bisa diterapkan di Provinsi Banten. Saat ini ada 2 sekolah perintis, sekolah rakyat perintis untuk tingkat SMA yang beroperasi di Banten. Pertama adalah yang di Lebak ya, sekolah rakyat menengah atas 34 ya, dan di sana menampung 100 anak-anak dari Lebak yang berasal dari keluarga miskin. Nah di sana rupanya Kementerian Sosial juga menangani rumah anak-anak miskin tersebut yang ternyata rumahnya itu tidak layak huni karena mereka berasal dari keluarga miskin dari desil 1, desil 2 dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah kemudian rumahnya akan ditangani, kemudian orang tuanya juga akan diberdayakan dan kami berencana juga untuk menduplikasi ya yang dengan APBD kami secara perlahan-lahan. Nah sesuai dengan kewenangan provinsi, hari ini yang sedang kami lakukan adalah membantu masyarakat Banten untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil. Sekolah negeri kami sangat terbatas. Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten adalah SMA, SMK, dan sekolah khusus. Nah saat ini, di kurang dari 6 bulan masa kepemimpinan kami, saya dengan Dimyati, kami telah melaksanakan sekolah gratis. Dan saya mungkin bisa mengklaim bahwa inilah di Indonesia saat ini provinsi yang paling banyak menggratiskan biaya sekolah kepada anak-anak SMA, SMK, dan SKH. Hampir 80.000 siswa di tahun ajaran baru ini yang dibiayai oleh pemerintah. Salah satu yang kami lakukan itu. Karena apa? Sekolah negeri kami sangat terbatas. Provinsi Banten menjelang 25 tahun adalah provinsi baru. Peralihan pemekaran dari daerah Jawa Barat. Sehingga memang PR-nya banyak sekali ya. Dan sekolah gratis kami anggap salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan.
Oke. sesuai dengan konsep yang dilaksanakan di sekolah rakyat. Tapi kalau sekolah rakyat menggunakan konsep asrama. Ya, asrama kalau kami masih membiayai biaya pendidikan untuk SMA dan karena kami udah mulai dari kelas 10. Nah itu data 80.000 penerima manfaat itu dari mana Bang? Apakah satu data dari Kemensos atau Oh enggak, seperti ini kan kegiatan Dari yang dilaksanakan provinsi. oleh pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan 813 sekolah Sekolah. swasta. Oke. Sekolah swasta ya, Oke. sekolah swasta. Nah itu yang berhak menerima itu ditentukan oleh sekolah berarti Bang? Atau Enggak, yang pemerintah? mendaftar. Jadi Oh, gini, oke. saat mereka tidak bisa diterima di sekolah negeri karena keterbatasan jumlah Sekolah bangkunya, negeri. sekolah negerinya. Nah biasa dan yang terjadi selama ini angka putus sekolah terus tinggi Karena mereka merasa nggak bisa. tidak mampu Ya mereka untuk harus sekolah bayar di uang swasta. gedung, Uang ya, kegiatan, uang kegiatan tahunan, uang belum nanti seragam dan lain daftar ulang sebagainya. dan sebagainya. Nah kami bebaskan biaya itu. Oke. Kami bebaskan biaya itu di 813 sekolah yang bekerja sama dengan kami, Oke. termasuk sekolah khusus swasta. Oke, dan itu mungkin akan terus bertambah Bang kerjasamanya Ya mungkin di tentu tahun nanti anggaran akan ke depannya? kami sempurnakan. Contoh kalau sekarang kan terbuka kepada siapa saja. Kalau ke depan tentu ya adil itu kan tidak harus rata. Jadi ke depan kita akan mengutamakan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau single data nanti yang akan diterapkan oleh pemerintah. Oke, berarti masalah kemiskinan selain soal infrastruktur juga bisa diputus dari segi pendidikannya begitu Betul. Bang Andra menurut Iya, Anda ya. betul. Bang, saya mau beralih ke soal yang selanjutnya. Mungkin ini memang terjadi bukan di masa kepemimpinan Anda, tapi saya mau tahu komitmen Anda soal pagar laut Bang. Nah. Karena pemerintah ini ketika beberapa waktu lalu pagar laut ini heboh begitu ya, viral, ini rasa-rasanya selalu diambil alih pemerintah pusat begitu. Padahal kalau menyusun begitu ketika mengutip juga gitu ya dari sejumlah wawancara, ATR BPN menyebutkan ini sebenarnya juga ada andil alih begitu ya dari pemerintah daerah. Komitmen Anda seperti apa Bang? Ya tentu soal pagar kalau laut ini? bagi saya terkait dengan pembangunan kuncinya adalah jangan menyulitkan masyarakat dan harus bermanfaat kepada masyarakat. Jadi terkait dengan isu pagar laut tentu kami berharap ke depan sebuah proses pembangunan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati melalui Perda RT RW. Tapi menurut Anda itu pengawasannya kurang atau seperti apa Bang Andra? Kenapa? Pengawasannya kurang atau seperti apa? Karena ketika itu sudah ada, sudah jadi pagarnya diviralkan dulu, barulah ditelaah begitu. Ini tidak sesuai aturan begitu. Menurut Anda seperti apa harusnya? Karena Supaya tidak itu terjadi lagi dibongkar, pagar-pagar karena itu selanjutnya. dibongkar berarti kan tidak sesuai. Maka dibongkar. Provinsi punya peran saat itu membongkar. Oke. Ya dan kami berharap ke depan semua proses itu, semua proses perencanaan pembangunan itu harus sesuai dengan perda yang telah kita susun. Dan termonitor betul begitu ya Ya, Bang oleh betul. pemerintah provinsi ya? Betul. Oke baik, kita harapkan nanti tidak ada pagar-pagar laut yang selanjutnya ya Bang ya, atau mungkin pagar-pagar goib lainnya begitu ya Bang Andra. Terima kasih Bang Andra, kita mau lanjut nanti bicara soal perjalanan politik Anda. Nanti kita akan kulik lebih dalam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah di Inside Politics with Diana Valencia.